Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, sungguh luar biasa sekali kalau hari ini kita boleh beribadah walaupun secara online. Tetapi semangat kita tidak akan pernah patah. Karena hari ini kita mau bersorak, kita mau bersuka, kita mau nyanyi bagi Dia. Sekali kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk sukacita yang luar biasa yang kami boleh rasakan Tuhan di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau tetap nyanyi yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau tetap memuji, menyembah yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami menyembah pada hari ini dalam roh dan kebenaran. Biarkan kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti
Hey guys, welcome back to our weekend online service. Aku harap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan selalu luar biasa. Teman-teman yang udah terinfeksi COVID kemarin sudah pada sembuh nih ya. Dan hey, praise God tentang hal itu. Kita harus bersyukur karena Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang baru, amin. Dan I think angka COVID juga terus menurun dan ini menunjukkan jumlah yang bagus. Dan hey, kita juga sedang mempersiapkan untuk bisa ibadah on-site kembali. Dan hey, I feel you guys excited pastinya. Dan hey, sama-sama kita bersemangat beribadah walaupun tetap online dulu sekarang. Amin. Dan hey, sama-sama satukan hati kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur sama Tuhan sebab Tuhan baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami buka hati kami dan kami buka telinga kami Tuhan. Dan berikanlah kami telinga seorang murid. Supaya kami bisa terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Hey guys, bulan Maret ini kita akan masuk ke dalam tema yang baru, yaitu kesehatan tubuh. Body health, ya, kesehatan tubuh. Kalau bulan Januari kemarin kita telah belajar tentang kesehatan roh, spiritual health, kesehatan spiritual. Bulan lalu kita belajar tentang kesehatan mental, kesehatan mental health, gitu ya. Dan di bulan Maret ini kita belajar tentang kesehatan tubuh, body health, ya. Dan hari ini I'm going to share you guys sebuah pelajaran yang berharga buat tubuh kita. Dan I akan mencoba untuk sharing hal ini dengan sesimpel mungkin. That's why I choose untuk to be duduk gitu ya, in chair setting supaya lebih simple dan lebih santai. Dan supaya kita juga bisa lebih belajar lebih banyak lagi. Amen. Hey guys, please pay attention to this karena me too. Saya terberkati sekali dengan kebenaran ini yang baru saya pelajari dan saya akan bagikan kepada teman-teman semua juga dan berharap menjadi berkat buat teman-teman semua. Amin. Saya kasih judul sharing saya hari ini adalah tubuh, ya, dan kita akan membahas soal penciptaan, dosa dan Kristus. Ya, jadi tubuh, penciptaan, dosa dan Kristus. Amin. Dan sebelum itu saya akan kasih 2 alasan terlebih dahulu kenapa kesehatan tubuh ini penting bagi kita. Ya, karena yang pertama, hal ini menjadi menarik karena apa yang kita mau perbuat sama tubuh kita itu tergantung dari seberapa kita menilai tubuh kita sendiri. Dan seberapa kita menilai tubuh kita itu akan menentukan bagaimana kita memperlakukannya. Saya ulangi ya. Apa yang kita mau perbuat sama tubuh kita, itu ditentukan dari seberapa besar kita menilai tubuh kita. Seberapa kita menghargai tubuh kita. Lalu, seberapa besar nilai itu akan menentukan bagaimana kita nanti memperlakukan tubuh itu. Contohnya, kalau kita punya barang berharga, pasti kita akan pelihara, pasti kita akan jaga, pasti kita akan rawat, supaya kira-kira jangan rusak. Atau kalau misalnya di tangan kita ada buku sama handphone, lalu jatuh ke kubangan air, lalu kamu cuma bisa nyelamatin satu, kamu pasti selamatin apa? Betul, buku. Tapi habis itu handphone. Artinya, kamu tahu bahwa handphone itu berharga karena mahal jumlahnya. Karena itu mungkin bisa membantu kita di kehidupan yang sekarang ini. Dan sama seperti ketika kita tahu nih kalau tubuh kita itu berharga. Alkitab kan bilang tubuh kita adalah bait Allah, artinya itu sangat berharga sekali loh. Artinya itu sangat spesial sekali, sangat luar biasa sekali loh. Tuhan mau bilang sama kita bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Dan Tuhan mau diam di dalam kita itu artinya spesial sekali loh. Nah ini soal value, ini soal nilai. Sama, kalau kita menilai tubuh kita berharga, maka kita akan merawat dan memelihara tubuh ini. Sama-sama katakan amin. Tapi sebaliknya juga, kalau kita nggak tahu tubuh kita berharga, pasti kita nggak akan pelihara, kita nggak akan rawat, kita nggak akan jaga tubuh ini. Amin. Ayatnya 1 Korintus 3 ayat 16-17 bilang begini,
terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tahukah saudara bahwa kalian adalah rumah Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kalian? Kalau ada orang yang merusak rumah Allah, Allah pun akan merusak orang itu. Sebab rumah Allah adalah khusus untuk Allah saja, dan kalianlah rumah itu. Lihat bahwa kalian itu adalah rumah Allah, tempat di mana Tuhan tinggal. Tuhan itu berharga bagi kita, amin. Dan kalian harus menilai keberhargaan itu di dalam diri kalian, karena Tuhan yang berharga itu pengen tinggal di dalam tubuh ini, pengen tinggal di dalam hidup kalian ini. Dan oleh karena itu jangan izinkan tubuhmu untuk hal-hal yang tidak berharga. Come on guys, kamu harus, seperti tadi saya udah bilang, seberapa kamu nilai diri kamu, seberapa kamu nilai tubuh kamu ini, nanti kamu akan menentukan bagaimana kamu memperlakukannya. Amin. Dan saya yakin kalau kamu memperlakukannya dengan berharga, kamu menilainya dengan berharga, maka kamu juga nanti akan memperlakukan hidupmu itu dengan berharga. Amin. Lalu alasan kedua, kenapa bahas kesehatan tubuh ini menjadi menarik, karena ada banyak konsep-konsep yang keliru nih. Ya, ada banyak konsep-konsep yang keliru yang bilang bahwa tubuh ini hal yang terakhir lah yang harus dijaga. Itulah kenapa banyak pendeta-pendeta gendut. Well, saya sedang menjaga tubuh supaya agar tidak terlalu overflowing begitu ya. Tubuh itu adalah hal yang paling terakhir lah dijaga. Yang penting spiritual dulu. Yang penting kerohanian dulu. Kerohanian bagus, wah udahlah semua bagus pastinya. Atau mungkin sekarang ini yang sedang mental health matters. Kesehatan mental dulu lah, tubuh mah nanti aja, nggak apa-apa, gendut lah. Yang penting kesehatan mental aku dulu deh, diperhatikan. Kesehatan mental dulu yang menjadi terutama deh. I think ini jadi hal yang salah sebenarnya, menjadi hal yang keliru loh. Ya, kesehatan tubuh itu menjadi harus penting juga dalam kehidupan kita. Ya, kalau bisa itu kesehatan rohani, kesehatan batin, kesehatan tubuh itu paralel sifatnya. Semuanya sama pentingnya, sama berharganya. Dan kita harus memperhatikan 3 aspek ini. Jangan lupa loh, pintu surga itu kecil kan, katanya sempit. I don't know kalau saya muat nggak ya ke dalam pintu itu. Tapi hey, maksud saya juga nggak tahu sih berapa sempitnya pintu surga, luasnya aja seluas samudra begitu kan. Tapi, kesehatan tubuh menjadi penting juga. Jangan hiraukan itu, ya. Jangan abaikan kesehatan tubuh. Semuanya, 3-tiganya sama pentingnya. Harus menjadi fokus kita. Atau ada lagi konsep yang keliru, konsep yang mungkin kita sering dengar, YOLO, you only live once. Benar? Dan akhirnya, pasti tubuh yang dikorbankan, pasti tubuh yang paling kena kalau kita punya mindset atau punya pemahaman you only live once. Kamu pasti akan mulai mencoba-coba hal yang kamu sebelumnya belum pernah coba. Kamu pasti akan merelakan tubuh kamu ini, ya udahlah, yang penting aku have fun, yang penting aku, mungkin kamu ngerokok, kamu pakai narkoba, kamu mungkin free sex, kamu mungkin, apalagi hal-hal yang dunia ini bisa tawarkan. Karena kamu pikir, I have only live once, saya hanya hidup sekali. Tapi, hey, benarkah yang itu yang kita mau? Benarkah dunia yang dunia tawarkan itu yang kita mau? Dunia tawarkan we living young and wild and free gitu kan. Kita hidup muda, bebas dan liar. Terus ada lagi young, dumb and broke gitu kan. Muda, bodoh dan bangkrut gitu. Seriously guys, kalian mau mempunyai masa depan yang seperti itu? Mempunyai masa depan yang muda, bodoh dan berantakan dan bangkrut? I think, hey, kalian yang pasti rugi. Yohanes 10 ayat 10 saya sering nyampaikan hal ini. Ayatnya jelas banget bilang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang hanya besar di situ Tuhan Yesus Kristus. Datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, overflowing, sampai tumpah-tumpah, sampai muntah-muntah, sampai kita nggak bisa handle lagi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Seriously guys, kamu mau punya hidup yang muda, hancur dan berantakan, young, dumb and broke, udah muda, udah bodoh, berantakan, hey, that's not biblical sama sekali. Hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah hidup yang dalam segala kelimpahan, hidup yang penuh dengan berkat, hidup yang penuh dengan mujizat,
hidup yang penuh dengan kasih setia Tuhan, hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan, hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dan bukan kecelakaan. Halo? Amin. Nah, ini juga penting nih dibahas, karena soal YOLO tadi ya, di Korintus, jemaat di Korintus yang ayat yang kita baca 1 Korintus 3 ayat 16 itu kan ditulis sama Paulus untuk jemaat-jemaat di Korintus. Nah, sama jemaat-jemaat di Korintus itu ternyata mereka punya pemahaman bahwa tubuh ini adalah sementara. Tubuh ini toh akan binasa kok. Tubuh ini nantinya akan lenyap kok. Nggak akan dibawa ke sorga, maksudnya seperti itu. Mereka punya pemahaman seperti itu. Akhirnya mereka merelakan hidup mereka, merelakan tubuh mereka yang akan binasa ini ke dalam hal-hal yang najis di mata Tuhan. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, mereka itu adalah orang cabul, penyembah berhala, orang zina, banci, orang pemburit. Pemburit itu adalah orang yang suka sesama jenis. Mereka pencuri, orang kikir, pelit, ya, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Lihat, mereka adalah orang-orang yang menyerahkan tubuh mereka ke dalam dosa, ke dalam hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, ke dalam hal-hal yang kotor. You know, guys, padahal orang Korintus itu adalah orang-orang yang punya pendidikan loh. Mereka orang pintar. Mereka orang yang luar biasa loh. Kota Korintus itu adalah kota yang kaya, kota perdagangan, kota budaya, dan kota politik. Mereka adalah orang-orang terdidik sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan dan influential ternyata. Dan you know, dikatakan jemaat loh. Artinya mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran. Orang-orang yang udah tahu Kristus, jemaat pengikut Kristus. Artinya mereka sudah mengetahui kebenaran. Mereka udah tahu bahwa Tuhan itu mati buat mereka. Dan mereka juga udah bilang bahwa tubuh ini sementara, daging ini akan lenyap. Itu kan alkitabiah sekali. Dikatakan bahwa daging itu lemah, daging itu akan hilang. Sekalipun dagingku dan hatiku, dagingku habis lenyap, tulang-tulangku habis lenyap, tapi rohku akan naik ke surga. Itu kata seruan Daud. Dan itu itu alkitabiah sekali. Tapi lihat, mereka memanfaatkan kebenaran menjadi sebuah kebenaran yang lain. You know, mereka sudah mengerti kebenaran. Oke, tubuhku akan lenyap, oleh karena itu ya sudah, aku have fun saja di dunia ini. Dan you know, aku only live once, aku ya relakan aja tubuh akan binasa kok. You know, itu jemaat Korintus sudah tahu kebenaran, dan I think mungkin menjadi sama kita sekarang. Kita sudah tahu kebenaran sebenarnya. Dan you know, pertanyaannya kan, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kita sudah tahu, kita udah sering dengar ayat ini dari zaman kita sekolah minggu. Kita udah sering dengar ayat ini, you know, dari kapan tahu? Mungkin dari ketika kita belum lahir, orang tua kita udah bacain ayat ini, dan sebenarnya kita udah tahu, dan itu udah ada dalam pola pikir kita. Tapi nggak tahu kenapa kita berpikir kebenaran yang lain. Kita berpikir pembenaran yang lain. Kita berpikir hal yang lain di luar daripada hal-hal itu. You know, hey guys, oleh karena itu, bolehkah kita sama-sama belajar hari ini kesehatan tubuh kita? Kita sama-sama belajar bagaimana kita memperlakukan tubuh kita supaya menjadi tubuh yang benar. Dan bahkan di dalam Roma 12 ayat 1, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Teman-teman sama-sama mau belajar, amin? Kita sama-sama belajar hari ini ya. Sebelumnya saya akan kasih satu ayat dulu, 1 Korintus 6 ayat 12. Ini ayat yang sangat bagus dulu. Dia bilang bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. You know, Paulus bilang lagi ke jemaat Korintus, bilang, oke, kamu boleh melakukan segala sesuatu, tapi lihat apakah itu berguna, apakah itu penting bagi tubuh kamu. Kamu boleh melakukan sesuatu, tapi lihat apakah itu sedang membuat engkau kecanduan. Apakah itu membuat engkau sedang diperhamba olehnya. Membuat kamu addicted, membuat kamu kecanduan. You know, hal yang kita bisa kuasai dalam tubuh kita, dalam hidup kita, itu adalah tujuan. Kita nggak bisa kuasai dunia ini, kita nggak bisa rubah dunia ini, tapi yang kita bisa kuasai adalah diri kita dan tujuan kita. Segala sesuatu kita boleh lakukan,
Tapi pastikan itu sesuai dengan tujuan kita, dengan goal kita, dengan kendali kita, dengan target kita, dengan diri kita, dengan nilai kita. Amin. Seberapa kita menilai tubuh kita tadi, itu yang akan menentukan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Amin. Jadi, hey, saya kira ini menjadi hal yang menarik untuk sama-sama kita belajar akan kesehatan tubuh. Saya akan bahas dulu yang pertama, yaitu tubuh dan penciptaan. Tubuh dan penciptaan. Saya kira kita harus mengerti konsep ini dulu, supaya kita bisa memiliki tubuh yang sehat. Jadi manusia diciptakan sama Tuhan itu bukan hanya sebagai makhluk hidup, tapi memiliki wujud dan rupa. Kita memiliki wajah, kita memiliki penampilan, kita memiliki outer face, kita memiliki wujud dan rupa. Beda sama malaikat cuma diciptakan secara roh, secara spiritual. Dan tugas-tugasnya, fungsi-fungsinya pun secara spiritual, yaitu berperang, melawan roh-roh jahat di udara, dan lain sebagainya. Tapi manusia diciptakan sama Tuhan sebagai makhluk hidup yang memiliki wujud atau rupa. Juga beda sama binatang dan tumbuhan. Mereka juga adalah makhluk hidup, tapi mereka juga memiliki wujud dan rupa, tapi ini yang baik bahwa mereka tidak memiliki roh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak menghembuskan nafas kepada mereka. Ketika diciptakan, Tuhan tenun kita, bentuk kita dari debu dan tanah, lalu Dia memberikan nafas kehidupan. Dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam diri kita. Atau Dia sedang menembuskan rohnya ke dalam hidup kita. Kalau yang lain, tumbuhan dan binatang, Tuhan hanya berfirman, jadilah binatang, jadilah tumbuhan, jadilah gunung, bukit, dan dan segala macam lainnya. Dia hanya melalui perkataan. Kita dibentuk sama tangannya, Dia berfirman, lalu Dia menghembuskan nafas atau rohnya ke dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi berbeda. Kita dengan binatang, kita memiliki roh Tuhan. Dan Alkitab juga bilang kita adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kita. Makanya, kalau orang lupa hidupnya adalah roh Tuhan di dalam diri dia, maka hidupnya kayak bina. Teman-teman yang bilang ya. Nah, ini yang membedakan. Kita diciptakan Tuhan memiliki wujud, tetapi memiliki roh Tuhan di dalam diri kita. Dan di dalam proses penciptaan itu, saya mau bilang gini, Tuhan ciptakan kita dengan tangannya langsung. Binatang, hewan, alam semesta diciptakan Tuhan hanya melalui mulut, melalui firman-Nya yang berkuasa itu. Tapi ketika Dia ciptakan manusia, Dia ciptakan dengan tangannya langsung. Dia ciptakan dengan tangannya yang maha kuasa itu, dari debu dan tanah, Dia bangkitkan kita gitu ya. Langsung dengan tangannya, dan tidak ada ciptaannya yang diciptakan secara spesial itu dengan tangannya. Cuman manusia yang diciptakan dengan tangannya. Sekarang pertanyaannya, apakah tubuh kita berharga atau tidak? Jawabannya berharga. Karena Tuhan menciptakan kita langsung dengan tangannya. Dan bukan hanya itu, hanya manusia yang dibilang dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa kita diciptakan seturut dan segambar rupa Tuhan. Cuman manusia yang dibilang, yang lainnya enggak dibilang. Cuman manusia bahwa marilah kita ciptakan manusia seturut dan segambar rupa kita, rupa Allah sendiri. It's so amazing, so special guys. Betul? Tapi hey, saya juga mau bilang di lain sisi, jangan lupa, kita diciptakan dari debu dan tanah, bukan dari emas dan perak. Bukan dari di Taman Eden itu ada sungai-sungai yang mengalir deras dan aliran-aliran itu ada butiran-butiran emas di sana. Sungai-sungai yang pasti batu-batunya itu adalah batu-batu berlian, batu-batu permata yang sangat-sangat indah pastinya. Tapi Tuhan tidak memilih barang itu loh. Tuhan memilihnya debu dan tanah. Sekarang kalau saya tanya balik, tubuh kita berharga atau enggak? Jawabannya enggak. Jadi artinya begini, harus seimbang. Jangan juga kita menganggap bahwa ketika kita diciptakan kita ini spesial.
tubuh kita langsung dibentuk sama tangan Tuhan. Kita adalah rupa dan gambar Tuhan. Oleh karena itu aku harus jaga penampilan aku. Aku harus tampil baik, tampil ganteng, tampil cantik, tampil luar biasa, shining, shimmering, splendid. Haleluya. Dan akhirnya kita mulai mawas diri, kita mulai suujon, kita mulai kayak sombong akhirnya, selfish. Padahal jangan lupa loh, kita bukan diciptakan Tuhan dari emas dan perak. Artinya pasti begini, kalau kita harus memandang tubuh ini sebagai hal yang mulia, betul. Tapi kalau kita memuliakan tubuh, ya pasti akan salah. Teman-teman dapat pola pikirnya? Tubuh kita adalah mulia dan berharga di mata Tuhan, betul. Tapi kalau kita memuliakan tubuh ini, kita mendamba-dambakan kecantikan kita nih, pasti itu akan menjadi salah. Tuhan ciptakan kita sebagai wujud dan rupanya, tapi jangan lupa bahwa kita juga nggak boleh egois, nggak boleh, sombong akhirnya. Karena, I'm the special one dan segala macamnya. Teman-teman harus melihat, keseimbangan. Ya, bahwa tubuh kita ini diciptakan Tuhan, berharga, tetapi juga jangan sombong, karena akhirnya terlalu berharga dan segala macamnya. Amin. Lalu yang kedua, tubuh dan dosa. Nah sekarang dosa nih. Apakah dosa mempengaruhi tubuh manusia? Apakah dosa mempengaruhi tubuh kita? Jawabannya iya, pengaruhnya sangat besar sekali. Bukan hanya tubuh, tapi hubungan sesama manusia. Lihat, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia melanggar perintah Tuhan, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Hubungan Adam dan Hawa hancur loh, karena dosa. Padahal ketika Adam diciptakan di awal kan Adam bilang sama Hawa itu, wah kamu adalah perempuan, kamu adalah Ish, dan aku adalah Isya. Salah, kamu perempuan itu Isya, dan aku adalah Ish. Karena kamu diambil dari aku, maka kamu Ish, dan kamu Isya. Kayak can I call you mine, because I am yours. You are mine and I am yours. I am mine and you are, kayak, gombal-gombal, flirting yang bagus banget. Adam bilang seperti itu. Terus juga Adam bilang, karena kamu diambil sama tulang rusuk aku, makanya, kamu adalah special one. Kamu adalah darahku, kamu adalah jantungku, kamu adalah hidupku, gitu kan. Kau begitu sempurna. Adam bilang begitu kepada Adam dan Hawa. Tapi lihat, gara-gara dosa, keharmonisannya bubar. Gara-gara dosa ketika makan tubuh, Adam bilang begini, oh itu gara-gara perempuan yang makan, yang Tuhan taruh di samping aku, yang kasih aku makan buah pengetahuan. Lihat, awalnya manis-manis, ya. Ini, perhatikan, cewek-cewek nih ya. Cowok-cowok tuh cuman manis di awal. Amin, bilang gitu cewek-cewek. Dia cuman manis di awal, tapi lihat akhirnya, wah ini salah dia, wah ini lu egois lu, wah lu udah. Guys, I think that's not a good healthy relationship, which is kita akan belajar nanti. Tapi gara-gara dosa, bukan hanya tubuh. Dosa itu juga mempengaruhi hal yang lainnya. Kalau mempengaruhi tubuh, dosa manusia akan susah payah bekerja katanya. Gara-gara dosa, manusia susah payah bekerja. Dia harus mengusahakan tanah ini supaya menjadi hasil buah kerjamu. Kamu yang cowok-cowok harus bekerja, dan yang cewek-cewek juga merasakan sakit, bersalin, sakit mengandung. Mereka harus mengandung, mereka harus, merasakan sakit. Gisela sekarang sedang hamil, dan sometimes dia merasakan sakit karena ditendang-tendang dari dalam, ada baby di dalamnya, dan itu sangat sakit. Sometimes dia nggak nyaman dan nggak bisa tidur, itu bukan hal yang enak, itu nggak enak gitu ya. Tapi itulah gara-gara dosa, wanita itu harus merasakan sakit bersalin dan susah payah mengandung. Nah apalagi ya dosa mempengaruhi tubuh kita itu ya itu tadi yang seperti saya bilang, manusia itu terlalu membanggakan dirinya, membanggakan tubuhnya, terlalu egois terhadap tubuhnya, ya akhirnya dosa lah yang berkuasa atas tubuhnya, bukan Tuhan yang berkuasa atas tubuhnya. Amin. I think 2 minggu lalu kita belajarkan tentang self love. Itu bagus banget. Kita harus benar-benar mengasihi diri kita sendiri, itu betul sekali. Itu adalah seperti fondasi awal, ya, landasan awal kita bisa mengasihi sesama kita. Karena Alkitab bilang, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya kamu harus mulai dari dirimu sendiri, self love dulu. Oke, kamu cintai bentuk dan wujud dan rupamu.
kamu cintai tubuhmu, kamu cintai kekuranganmu, kamu cintai kelemahanmu, itu bagus banget, tapi hey, jangan lupa, jangan sampai selfish. Jangan sampai kamu mengasihi dirimu sendiri, akhirnya kamu nggak mau mengasihi orang lain, akhirnya kamu menganggap dirimu yang paling berharga, dirimu yang paling indah, dirimu yang paling luar biasa, dirimu yang paling, bla 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 bla. Akhirnya kita menjadi egois, menjadi sombong. Dan sombong adalah dosa, dan itu adalah hal yang Tuhan gak senang pastinya. Jadi hey, benar-benar dosa itu mempengaruhi tubuh kita. Amin. Nah, yang benar gimana? Yang benar gimana? Ya boleh kita mengasihi diri sendiri, sayang diri sendiri, cinta diri sendiri, betul banget. Tapi harus punya perspektif bahwa Tuhan yang cinta kita lebih dahulu. Oleh karena itu kita harus mencintai diri kita. Dan nanti pun outputnya, keluarnya adalah kita mencintai sesama kita. Amin. Nah, yang ketiga, tubuh dan Kristus. Ini menjadi menarik karena keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi seorang manusia, menjadi seseorang yang memiliki tubuh, memiliki seseorang yang memiliki wujud dan rupa. Ini menjadi menarik karena tidak ada agama yang mengajarkan bahwa Allah mereka adalah seorang manusia. Cuman kita, orang-orang Kristen, yang mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah manusia dan juga Allah bagi kita. Dia telah menyelamatkan kita. Allah yang menjadi manusia itu mati di atas kayu salib, menggantikan dosa kita. Dan Allah yang menjadi manusia itu Allah yang bisa merasakan sakit. Tangannya ketika dipaku ya tangannya sakit. Lambungnya ketika lambungnya ditusuk ya dia bisa merasakan perih dan sakit. Bahkan di atas kayu salib ketika dia sedang menggantung di sana, dia bilang bahwa aku nih haus. Aku haus. Artinya dia bisa merasakan capek, dia bisa merasakan haus, dia bisa merasakan apa yang manusia bisa rasakan. Ini menjadi unik nih dalam kekristenan bahwa Allah menjadi manusia. Dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu bukan hanya menebus dosa kita, tapi perhatikan ini baik. Dia menebus tubuh kita ini. Makanya dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dibilang, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan ini baik, tubuh kita. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Dia nggak bilang muliakan Allah dengan pemikiranmu yang pintar itu. Dia nggak bilang muliakanlah Allah dengan kegantengan dan kecantikanmu, tapi dengan tubuhmu. Artinya Tuhan memandang mulia tubuh kita, Tuhan memandang berharga tubuh kita, dan harusnya kita juga memandang tubuh kita sebagai hal yang berharga. Kita bukan Allah, memang kita bukan Allah, kita bukan superhuman, tapi can I say this to you, kita adalah ilahi. Kita bersifat ilahi, artinya kita seperti Allah, kita seperti Kristus. Allah yang menjadi manusia itu adalah sama seperti kita, tubuh ini manusia. Tapi kita bukan Allah, tapi kita ilahi, artinya kita harus seperti Kristus. Ketika teman-teman kamu mungkin ajak kamu untuk merusak tubuh, merokok, mungkin pakai narkoba, mungkin free sex, mungkin hal lain dan segala macam yang bisa merusak tubuh ini. Can I say this to you? Kamu harus berani bilang enggak kepada hal-hal itu. Karena tubuhmu itu telah lunas dibayar sama Tuhan. Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk tubuh kita ini. Oleh karena itu, hey, jangan izinkan dunia merusak keberhargaan tubuh kita ini. Jangan izinkan teman-teman kamu mempengaruhi nilai kamu terhadap tubuh kamu ini. Jangan izinkan teman-teman kamu merusak tubuh kamu. Dan hey, kamu harus berani bilang enggak. Friends, sorry. Kalau kamu mau merusak aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Kalau kamu adalah teman aku, kamu harusnya membawa aku ke dalam hal yang lebih baik lagi. Bukan yang menuju kepada hal-hal yang jahat. Dan kamu jangan takut untuk kehilangan teman. Kamu jangan takut menolak, jangan takut kehilangan teman. I am a living sacrifice. Saya a living proof. Saya temannya sedikit ketika saya memutuskan untuk tidak lagi
berkompromi dengan dosa. Saya menjadi punya teman hanya sedikit, circle saya, kalian sering lihat di Instagram saya. Cuman itu aja. Karena saya memutuskan untuk bisa berada dan memposisikan diri saya sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dan hey guys, you guys juga harus sama-sama punya pemahaman seperti itu. Punya keberhargaan diri yang baik. Punya, memposisikan diri yang baik, bahwa tubuhmu adalah berharga, tubuhmu adalah bait Allah. Kamu telah lunas dan telah dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, tidak ada hal-hal lain, tidak ada hal-hal dunia yang bisa menyenangkan tubuh kita. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa menjadi menyenangkan atas tubuh kita. Amin. So hey guys, I've shared you 3 things. Kalau mungkin teman-teman kesulitan mengikutinya, it's okay untuk menonton kembali karena hey, this is too much information yang I share kepada teman-teman. Tapi hey, please pelajari ini betul-betul karena ini menjadi hal yang baik bagi masa depan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, sama-sama tundukkan kepala kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan telah membayar lunas tubuhku ini. Tubuhku yang berdosa ini, tubuhku yang fana ini, Tuhan telah jadikan itu berharga di atas kayu salib. Dan hari ini Tuhan, kami mau sama-sama punya mindset bahwa tubuh kami adalah bait Allah, tempat di mana Allah tinggal. Allah yang spesial itu, Allah yang luar biasa itu mau tinggal dalam kehidupan kami. Dan kami harus memiliki pemahaman bahwa itu adalah sesuatu yang berharga Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan kami. Kami terus ingin buka hati kami untuk belajar dan belajar lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Hey guys, God bless you and God loves you all. Haleluya.